Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas ya satu saham dari punyanya para Joko Pangestu yaitu BRPT ya. Kita akan coba cek ya untuk potensinya dan juga area mana yang bisa kita beli ya. Secara teknikal progres pergerakannya seperti apa kita akan coba bahas ya dalam satu video ini. Langsung aja. BRPT ini sebenarnya cukup menarik ya. Dia sudah berhasil breakout dari area trendline jangka panjangnya ya. Ini ada area resisten yang sudah di-retest selama bertahun-tahun ya dari 2019 dan dia akhirnya breakout di tahun 2023 kemarin gitu ya. Tapi memang untuk BRPT ini mempunyai satu sifat yang cukup buruk ya. Suka spike naik ke atas, lalu dia turun secara dalam waktu yang sangat lama. Naik lagi spike, lalu turun lagi. Spike, turun lagi, lalu spike, turun lagi, dan seterusnya ya. Memang kita lihat modelnya seperti itu, bahkan sampai sekarang pun juga masih sama terjadinya. Jadi strategi yang bisa teman-teman manfaatkan di BRPT ini ketika harga sudah spike naik ke atas ya dalam satu minggu, jangan di hold untuk lama-lama karena ada potensi dia akan turun kembali ke area demand-nya seperti itu. Biasanya pergerakannya dari historical ya memang seperti itu dia. Ketika dia sudah spike kemarin di bulan Mei ya, awal Mei kemarin kita lihat spike 36% buat teman-teman yang nggak taking profit ya di area supply-nya, dia dibawa turun lagi sekitar 20% ke bawah. Jadi memang BRPT ini punya satu tipikal yang cukup buruk ya. Menurut saya nggak begitu sustain untuk kita bisa hold ya, karena memang ketika dia spike naik ke atas, kita lihat ya di sini ya, dia dibawa turun sampai area demand yang bahkan lebih rendah lagi sempat. Jadi buat teman-teman yang hold di bawah berharap dia bisa follow the trend, saham ini nggak begitu cocok untuk kita follow the trend karena memang seperti itu tipikalnya. Ketika dibawa spike, dia langsung dibawa turun lagi ke bawah. Spike, bawa turun lagi, dan spike, dibawa turun lagi. Nah, di sini kita akan coba bahas ya untuk proses penurunannya dan area mana yang menarik untuk kita buy kembali ya sebelum dia mungkin akan ada spike harga lagi untuk menahan laju dari penurunan IHSG karena memang kita lihat IHSG saat ini masih belum ada inflow dari foreign ya, dan cenderung saham-saham yang dibandari oleh lokal itu yang menahan dari penurunan IHSG ya, seperti itu. Salah satunya dari BRPT ini. Tapi yang saya lihat cukup concern ya bahwa BRPT ini ada potensial membentuk head and shoulder ya di area supply-nya. Kita lihat ini dia kemarin belum mampu ya untuk breakout dari area order block yang ada di supply-nya sekitar 1300 sampai 1400, dan di area kotak ungu ini dia terjek kembali bahkan turun ke bawah, kembali masuk menuju area demand-nya. Dan saya akan coba plotting ya untuk area demand pentingnya ada di area 950. Teman-teman bisa coba pantau ya 950 sebagai area demand-nya, strong demand. Karena di area ini merupakan perkumpulan dari area konsolidasi yang cukup lama di sana. Sempat turun ya atau fake out sedikit di area order block di bawah sekitar 870, tapi kalau teman-teman mau entry di 870 kayaknya agak susah menurut saya. Jadi area 950 itu sampai 970 bisa teman-teman jadikan perhatian ya untuk harga tersebut untuk bisa kembali akumulasi di BRPT ya. Lumayan kan dari area top to bottom kita dikasih diskon 29%. Jadi ya lumayan diskonnya. Biasanya memang ketika dia sudah di area support dengan cukup lama ya, tipikalnya dia akan sideways dulu ya. BRPT akan sideways selama beberapa saat baru dia akan spike naik ke atas gitu. Ketika spike, not financial advice, menurut saya teman-teman 1-2 hari bisa lepas semua sahamnya karena memang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ada potensial ketika selesai spike dia akan lanjut penurunan sampai ke area order block-nya. Jadi percuma kalau teman-teman mau hold karena potensial profitnya bisa hilang 100% di BRPT ini. Seperti itu. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan sama teman-teman perihal dari saham BRPT. Menurut saya kalau untuk bisa turun di bawah 870 agak susah ya, karena kita sudah official di weekly time frame untuk breakout di atas area trendline di time frame besarnya. Jadi menurut saya kalau mau koreksi pun mungkin sampai 970, setelah itu dia akan mencoba untuk kembali lanjut bermain di atas 1400 lah at least, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan sama teman-teman untuk pergerakan dari BRPT. Semoga bisa membantu untuk teman-teman dalam menganalisa ya salah satu saham yang cukup volatile terutama dari saham punyanya Pak PP.
biasanya memang semuanya cukup volatile ya. Dari Brent, ada Petro, lalu ada BRPT, ada juga banyak lagi yang saya lupa juga dia punya saham apa aja gitu. Tapi pergerakannya overall rata-rata sama ya, karena memang punyanya satu emiten ya, satu pemilik yang sama. Jadi memang rata-rata mereka punya tipikal pergerakan yang mirip-mirip seperti itu. Jadi teman-teman bisa praktekkan juga di saham-saham yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis dan see you on next video. Bye bye.